Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di kesempatan sore hari ini, mari yang Tuhan sudah sediakan buat kita waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan, kita akan pergunakan, kita akan manfaatkan dengan baik untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah doa sore hari ini. Mari semua kita mempersiapkan kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada malam sore hari ini Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami datang kepadamu. Ini bukan oleh karena kekuatan kemampuan kami, tapi oleh karena kasih kemurahan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu di dalam ibadah di sore hari ini. Kami mau menaikkan setiap doa-doa kami. Kami mau meninggikan dan menyembah-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memberkati kami. Engkau yang memimpin kami dalam ibadah di sore hari ini Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu, kuasa-kuasa yang merintangi, mencuri setiap perhatian kami Tuhan. Biar kami berseru dengan nama yang penuh kuasa, memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kau patahkan segala kuasa-kuasa itu, dan Kau memberkati kami, ibadah kami di sore hari ini, dan urapi kami dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kuasa darah-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Untuk sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Engkau juga memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan tinggikan Dia, kita akan puji Dia oleh karena kemuliaan-Nya, oleh karena kekudusan-Nya. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. surga bumi, surga bumi menyembah. surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Haleluya, Surga bumi tinggikan nama. haleluya, kami umatmu menyembahmu Yesus. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau kudus Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau Yesus. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya, syukur. Haleluya, haleluya, Engkau kudus Tuhan. Haleluya, Engkau yang mulia. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami muliakan. Haleluya, syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami umatmu menyembah.
syukur, terima kasih kami. Mari Bapakku sekalian, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia, oleh sebab karena kemuliaan-Nya. Haleluya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan. Engkaulah Allah yang layak kami sembah Tuhan. Oleh karena kekudusan-Mu Tuhan, oleh karena kemuliaan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Allahku, Engkau yang dipermuliakan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu, belajar mengerti akan kehendak rencana-Mu melalui firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa tahu maksud rencana-Mu di dalam firman-Mu, dan terlebih itu kami bisa melakukan. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap pribadi kami, tolong setiap kami yang mendengar, urapi kami dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang kecil ini juga Tuhan, mohon kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengurapi kami Tuhan, sehingga kami semua Tuhan bisa merasakan akan kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore, shalom, shalom, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menaikkan setiap doa-doa permohonan kita, sebelum kita lebih jauh masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan di sore hari ini. Biar Tuhan menolong setiap hidup kita, biar Tuhan senantiasa memberkati hidup kita, khususnya di sore hari ini, untuk kita mau datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau kemurahan Tuhan sudah diberikan untuk kita semua, berkat Tuhan sudah dilimpahkan, sudah disediakan untuk kita semua. Mari pada sore hari ini kita akan pergunakan waktu kesempatan untuk kita datang menikmati setiap bait-Nya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat, setiap orang mempunyai tujuan dalam hidup. Setiap orang mempunyai maksud akan hidupnya.
Semua orang ingin menuju suatu tujuan dalam hidupnya. Dan di dalam prosesnya maupun di dalam akhirnya, di dalam prosesnya maupun di dalam hasilnya, semuanya menginginkan sesuatu yang menyenangkan. Semuanya menginginkan baik di dalam proses maupun hasilnya itu sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang enak di dalam hidup kita. Tapi mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah betul firman Tuhan untuk setiap kemauan, kehendak kita, keinginan kita seperti itu? Tidak salah kalau kita menginginkan hal itu. Tidak salah kalau setiap orang menginginkan yang serupa itu. Siapa yang mau dirinya menjadi susah? Siapa orangnya yang mau dalam hidupnya menderita? Tidak ada. Semua pasti ingin bahagia, ingin menyenangkan. Tidak terlepas dari itu, saya pribadi sama juga ingin sesuatu yang senantiasa menyenangkan, senantiasa menyukakan, senantiasa membahagiakan. Itulah yang menjadi keinginan dalam hidup kita, manusia yang sudah, khususnya sekarang sore hari ini, yang sudah mendapatkan kemurahan Tuhan. Tapi mari kita bawa hidup kita, kita sesuaikan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat yang sudah sering kita baca, ayat yang sering kita dengar, ayat mungkin kita sudah hafal dalam kehidupan kita. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-33 saya baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Khususnya pada ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita jangan lupa di dalam ayat yang ke-33, kita jangan sampai lupa. Ini adalah satu ayat menjadi satu kesatuan. Mungkin kita lupa akan atau tidak memperhatikan atau tidak suka di dalam ayat 33 bagian yang pertama, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan yang kita inginkan dan yang kita harapkan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jelas sekali firman Tuhan sudah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah di dalam dan kebenarannya dalam kehidupan kita. Mencari perkara-perkara yang rohani dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Baru semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah adalah perkara yang rohani. Perkara
yang rohani. Kerajaan Allah itu perkara yang rohani. Ini yang diutamakan maksud Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau kita sudah bisa mendapatkan, kita sudah merasakan berkat-berkat Tuhan mungkin, sudah berkelimpahan mungkin, sudah tidak kurang satu apapun mungkin. Kita melupakan pada bagian yang pertama. Carilah dahulu kerajaan Allah, perkara-perkara yang rohani. Carilah dahulu perkara-perkara yang rohani dan kebenarannya ini. Baru semuanya itu akan ditambahkan kepada hidup kita. Kalau kita saat ini sudah berusaha mencari perkara-perkara yang dinamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita saat ini sudah berjuang untuk mencari perkara ini, perkara yang rohani ini. Baru nanti bonusnya, baru nanti Tuhan akan menambahkan semuanya kepada hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir secara jasmani. Wong kita ini juga masih hidup di dalam jasmani. Boleh. Tetapi yang diutamakan adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita baca di surat Kolose. Kita akan membaca di Kolose pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ayat yang pertama saya membaca. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ini loh, perkara yang harus kita cari, perkara yang harus kita perjuangkan, perkara yang harus kita cari. Sebab di mana ada Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Saya ulangi lagi ayat yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Di mana itu tempatnya? Ya di kerajaan Allah. Di mana Kristus ada, ya di kerajaan Allah. Makanya itu kita harus cari, kita harus perjuangkan hal ini. Untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, di mana Tuhan Yesus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jelas. Pikirkanlah perkara yang di atas, perkara yang rohani, bukan perkara yang di bumi, bukan perkara yang jasmani. Terkadang kita lupakan perkara ini. Terkadang kita akan terlena akan masalah ini. Kita terlalu besar, kita terlalu mengutamakan, kita terlalu mendahulukan perkara-perkara yang di bumi, perkara-perkara jasmani. Tetapi janji Tuhan, janji firman Tuhan, untuk kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Termasuk berkat-berkat dalam hidup kita, kekuatan, kesehatan, kekayaan dan sebagainya, dan kebahagiaan. Perkara yang rohani. Pikirkanlah perkara yang di atas,
bukan yang di bumi. Perkara ini yang harus kita pikirkan, ini yang harus kita perjuangkan supaya pikiran kita terarah kepada perkara yang rohani, perkara kerajaan Allah, perkara yang di mana Tuhan Yesus ada di dalam kerajaannya. Bukan hanya kita berpikir atau mengutamakan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang ada di dalam dunia. Termasuk saya juga masih hidup di dalam dunia. Saya juga masih bekerja di dalam dunia. Saya juga masih merasakan hal yang duniawi. Tetapi tidak semata-mata itu, tidak hanya itu, tidak lebih besar daripada perkara yang di atas. Itu yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita. Yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang bagaimana? Yang harus kita perjuangkan. Kerajaan Allah yang bagaimana, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kerajaan Allah yang bagaimana, yang Tuhan Allah maksudkan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan lagi untuk membaca di surat Roma pasal yang ke-14. Ini mungkin ayat ini juga sudah menjadi keseringan kita dengar juga. Surat Roma 14 ayat yang ke-17 saya baca pelan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sudah jelas? Kerajaan Allah bukan hanya soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sudahkah kita mendahulukan akan hal ini? Kebenaran yang Tuhan sudah sediakan untuk hidup kita. Kebenaran yang sudah tersurat di dalam firman Tuhan. Kebenaran yang sudah sering kita dengar. Kebenaran yang sudah disediakan buat hidup kita. Bukan kita mengutamakan, bukan kita mendahulukan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang jasmani. Bukan soal makanan dan minuman. Bukan hanya soal makanan, ini itu macamnya banyak. Bukan soal minuman yang bermacam-macam juga. Seringkali dalam setiap kegiatan kita juga tidak terlepas dari makanan atau minuman. Setiap kegiatan kita mau mengadakan acara apa, juga tidak terlepas makanan dan minuman. Tapi terkadang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, soal makanan dan minuman itu kadang membuat kita ribut satu dengan yang lain. Terkadang soal makanan dan minuman ini membuat kita dengan yang lain ada gesekan, ada perselisihan, ada tidak cocokan, ada sesuatu yang membuat hidup kita lupa bahwa yang kita cari itu adalah soal kebenaran. Bukan soal makanan, bukan soal minuman. Kalau sesuatu yang rohani kita dulukan, baik makanan, baik minuman, baik apapun yang kita perlukan, yang kita butuhkan, Tuhan pasti memberi
menambahkan dalam kehidupan kita. Amin. Itulah yang menjadi keyakinan iman dalam hidup saya. Saya mungkin masih berpikir secara jasmani. Saya mungkin masih punya keinginan banyak. Saya punya kerinduan banyak sekali di dalam dunia ini. Tapi saya mau belajar. Saya mau belajar sesuai dengan firman Tuhan. Untuk mengutamakan. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan sampai kita tertipu, terlena oleh tipu muslihat si iblis. Tadi saya ceritakan tentang makanan dan minuman yang sering membuat kita satu dengan yang lain. Ada sedikit masalah, ada sedikit gesekan. Soal makanan dan minuman seringkali membuat kita ribut. Kita lupa bahwa yang kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tidak usah jauh-jauh untuk membicarakan keadaan di luar atau kegiatan yang di luar. Bagaimana kegiatan kita selama ini? Jangan sampai oleh karena makanan dan minuman itu membuat kita salah fokus atau gagal fokus atau menjadi terlena. Kalau semuanya sudah kita lakukan dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin dan percaya semuanya akan ditambahkan kepada kita, kepada hidup kita. Hal-hal yang jasmani akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Inilah kerajaan Allah dalam hidup kita yang harus kita perjuangkan. Sebab sudah tertulis dalam firman Tuhan akan makanan dan minuman ini. Dari dulu juga seperti itu. Dari dulu juga sering membuat masalah. Baik, sebagai contoh kita membuka di Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-26. Saya baca. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah. Jelas Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan? Ini dosa akhir zaman. Sampai sekarang itu sudah terjadi zaman dulu. Oleh karena makanan dan minuman. Kemudian ditambah di sini kawin dan dikawinkan, kawin mawin. Makan dan minum bagaimana? Soal makan dan minum dalam kehidupan kita sudah jelas di firman Tuhan ini. Apa yang boleh kita makan dan apa yang tidak boleh kita makan. Sudah sering firman Tuhan kita dengar tentang makanan dan minuman ini. Ayat yang ke-28 selanjutnya. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Terjadi juga. Dan sekarang bagaimana? Kita harus waspada. Kita harus jeli. Kita harus tahu. Jangan sampai kita terlena, terbelokkan, salah arah atau salah fokus.
Apa yang sudah kita dapatkan melalui firman Tuhan, melalui kebenarannya. Jangan sampai kerajaan Allah yang sudah kita dapatkan ini digagalkan. Apa yang sudah kita perjuangkan ini digagalkan oleh hal-hal yang sepele, makanan dan minuman. Tapi biarlah yang kita dapatkan adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Haleluya. Coba kita kembali ke surat Kolose tadi. Kembali. Kolose pasal 3 tadi. Kita mundur ayat yang ke-18. Kayaknya saya salah tulis ini ya. Saya cari dulu sebentar. Saya salah tulis, maaf. Saya salah tulis. Bukan di Kolose. Tapi mari kita berkaca pada firman Tuhan. Kita melihat sudah ada contoh, sudah ada dari zaman dahulu. Ketika Nuh, ketika Lot yang terjadi soal makanan dan minuman. Tapi jangan pada malam hari ini, jangan sampai yang kita perjuangkan, jangan sampai hal yang sudah kita dapatkan itu digagalkan oleh tipu muslihat si iblis. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, pelayan saya undang untuk mempersiapkan diri. Kita arahkan, kita fokus kepada firman Tuhan. Jangan sampai oleh karena hal yang sepele, bukan hanya oleh hal yang remeh, hal yang ringan, kita tidak bisa mendapatkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam kerajaan Allah. Jangan sampai tujuan kita digagalkan oleh tipu muslihat si iblis. Jangan sampai kita kehilangan fokus kita kepada arah daripada tujuan hidup kita, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari saya undang semua untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menghadap kepada Tuhan, untuk kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk kita fokus akan firman Tuhan yang sudah disediakan untuk hidup kita. Oleh karena Tuhan sudah memberkati hidup kita, oleh karena Tuhan sudah menolong hidup kita, oleh karena Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita, oleh karena pemeliharaan pembelaannya. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kita ambil tempat di mana Bapak Ibu sekalian berada. Ambil tempat yang senyaman mungkin di dalam kita datang kepada Tuhan, untuk kita datang kepada Dia dengan mengucap syukur buat segala perkara yang sudah Tuhan berikan. Jangan sampai kita terlena atau dibelokkan arah tujuan kita oleh karena hal-hal yang sepele, oleh karena hal-hal yang ringan. Mari
kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Supaya kita jangan sampai salah arah. Kita muliakan Dia, kita sembah Dia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, Adil dan benarlah jalanmu. adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama, Besar dan ajaiblah karyamu. besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama, Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu. Mari kita tinggikan Dia dengan memuji. Adil dan benarlah jalan, Engkau Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Sekali lagi, besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu. Kita akui bahwa Dia Adil dan benar di dalam jalan-jalannya. jalanmu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, oh yang maha kuasa, yang maha kuasa, yang mulia nama, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab
sembah sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak Sebab Kau Allah yang kudus. sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita muliakan Dia. Mari kita agungkan Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau Raja segala bangsa, Engkau Raja segala raja, yang layak kami puji, yang layak kami tinggikan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kami sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhanku, terima kasih Rajaku. Haleluya. Syukur padamu Tuhan, syukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu setiap apa yang kami pergumulkan dalam hidup kami. Kami menginginkan Tuhan kehidupan kami senantiasa berada di sisi-Mu. Kami senantiasa merasakan kasih kemurahan-Mu. Kami bisa merasakan Tuhan suasana surgawi, kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kami. Karena Engkau-lah yang berkuasa atas hidup kami. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan, melalui kuasa firman-Mu Tuhan, melalui penyataan-Mu di dalam firman-Mu Tuhan, untuk hidup kami senantiasa Tuhan memperjuangkan akan apa yang menjadi hak kami Tuhan, memperjuangkan akan kebenaran yang Tuhan sudah sediakan. Kalau masih terjadi Tuhan, kalau sempat terjadi dalam hidup kami salah arah, salah tujuan pada malam hari ini Tuhan, kami mohon ampun kepada Engkau Tuhan. Biar kuasa darah-Mu sanggup menyucikan hidup kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami. Biar kami merasakan akan pembelaan-Mu dalam hidup kami. Kami merasakan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau fokus terhadap hal-hal, terhadap sesuatu yang rohani terlebih dahulu Tuhan.
Sebab sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan janji-Mu, semuanya itu akan ditambahkan kepada hidup kami, akan diberikan kepada hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat sidang jemaat-Mu. Mungkin saat ini yang berada atau menghadapi masalah persoalan dalam hidup, baik itu hidup nikah, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, masalah anak, masalah istri, masalah suami, apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau sanggup menolong setiap kami Tuhan. Oleh karena kuasa firman-Mu yang menjamin dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik yang sakit Tuhan pada saat ini, sidang jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan dari-Mu, kami sudah berusaha Tuhan. Kami sudah melakukan sesuai dengan aturan kesehatan Tuhan. Tetapi pada malam hari ini Tuhan, hanya kuasa-Mu yang sanggup menolong kami. Hanya kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit Engkau jadikan sembuh. Kuasa bilur-Mu sanggup menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap pergumulan kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Untuk setiap keinginan kerinduan kami serahkan ke dalam Engkau Tuhan. Masa depan kami, apa yang akan kami capai juga kami serahkan ke dalam Engkau. Biar Engkau campur dan tangan Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan, dalam setiap apa yang kami usahakan, dalam setiap apa yang kami akan kerjakan Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab janji-Mu, janji firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Sekalipun kami menghadapi banyak persoalan permasalahan, tapi kami yakin dan percaya kuasa firman-Mu yang sanggup menolong hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu yang sanggup menolong kami Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Amin, haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Amin, haleluya. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini Tuhan, ketika ku hadapi kehidupan ini, ku tak tahu Tuhan jalan mana yang harus ku pilih. aku tidak mampu. Ku tahu ku tak mampu, Ku tahu ku tak sanggup Tuhan. ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan Kau Tuhan yang menjadi jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menggendong. Oh, tangan-Mu Tangan-Mu membelai
memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam janjimu, Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa janjimu, Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam keadaan, ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sungguh kami merasakan Tuhan akan kasih-Mu dalam hidup kami. Pada malam sore hari ini kami berdoa juga Tuhan, untuk setiap pergumulan kami khususnya di gereja Ebenezer ini Tuhan. Untuk pertolongan-Mu Tuhan tidak akan pernah terlambat. Untuk cinta-Mu Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap para pelayan-pelayan-Mu yang sudah mempersiapkan diri, yang sudah bersedia untuk melayani-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau perlengkapi kami semua Tuhan. Engkau tolong kami semua. Engkau urapi kami Tuhan dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Gembala kami. Biar melalui Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu, berkat yang rohani, berkat yang jasmani. Biar melalui Ibu Gembala Tuhan, kami semua sidang jemaat-Mu tergembala dengan baik. Juga Engkau pakai para majelis penatua diaken, para imam-imam-Mu yang lain, para pemain musik Tuhan, oh guru-guru sekolah minggu, sangkur, semua para pelayan-Mu Tuhan yang sudah terlibat. Kiranya Engkau memberkati melalui hidup mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka satu persatu, sehingga kami bisa melayani-Mu dengan benar Tuhan. Sehingga pelayanan kami bisa menyukakan dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada kesempatan sore malam hari ini. Kalau di dalam gereja kami Tuhan merencanakan suatu renovasi di lantai 2. Tuhan, secara kekuatan kami tidak mampu. Secara manusia kami tidak mampu Tuhan. Biar pekerjaan-Mu ini Tuhan, melalui pekerjaan-Mu ini Tuhan, Engkau sendiri yang memakai setiap jemaat-Mu.
Engkau sendiri yang memberkati jemaat-Mu. Engkau sendiri yang menyelesaikan setiap renovasi pembangunan ini Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami melakukan semua Tuhan dengan sukacita yang dari-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat lingkungan kami di sekeliling lingkungan gereja ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami semua damai sejahtera-Mu. Kau berikan kami sukacita-Mu. Segala kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang mengganggu kami, yang usil Tuhan, kuasa kejahatan, si setan, si iblis, kiranya Engkau halaukan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu, darah Yesus yang menutup bungkus hidup kami. Juga kami berdoa buat pemerintahan Kota Mojokerto di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami, aparat keamanan, juga Engkau memimpin setiap pemerintahan dari atas sampai yang ke bawah. Engkau memberkati mereka, Engkau berikan rasa takut kepada Engkau Tuhan, sehingga yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan adalah kebenaran yang dari-Mu Tuhan. Sehingga kami masyarakat Kota Mojokerto merasakan damai sejahtera. Pula Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, DPR, MPR, semua Tuhan, keamanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar mereka juga mempunyai rasa takut akan Engkau Tuhan. Biar mereka bekerja dengan benar Tuhan. Biar mereka semua bekerja dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami bangsa Indonesia ini Tuhan mengalami kemuliaan yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di malam sore hari ini Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memberkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih, setiap pergumulan kami sekali lagi kami serahkan ke dalam Engkau Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang menjawab, dan Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah selesaikan ibadah pada sore hari ini Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka hati kita untuk kita menerima berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.